Oke guys, jadi di tangan gue sekarang ini udah ada satu unit TWS dari Irfan, yaitu Irfan Air Pro 4. Dan ini kali ketiga gue cobain line up TWS dari brandnya mereka. Yang sebelumnya gue udah sempet cobain seri Free Pro 3 dan Irfan R2. Dimana buat kedua TWS barusan emang punya kualitas suara yang bagus dan fitur yang udah lengkap banget buat di range harganya. Nah, buat si Irfan Air Pro 4 ini juga datang dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Bahkan secara penjualan pun ini juga jauh lebih banyak dari kedua TWS yang udah gua sebutin tadi. Oh iya, TWS ini secara spek dan fiturnya juga nggak kalah menarik dari seri-seri yang sebelumnya. Nah, tapi sebelum gua bahas sampai ke fitur-fiturnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit TWS-nya. Terus ada satu kabel USB Type-C, 4 pasang cadangan ear tips, dan yang terakhir ada beberapa buku petunjuk manual dan satu kartu garansinya juga. Oke, secara looks, bentuk, dan tampilannya, TWS ini datang dengan desain yang lebih simple dari beberapa seri yang pernah gue bahas. Punya bentuk charging case yang agak lebih mengkotak, ngebuat si Irfan Air Pro 4 ini jadi kelihatan lebih simple dan juga minimalis. Nah, kalau buat dimensinya sendiri, menurut gua ini juga udah termasuk compact. Jadi buat kalian taruh di tas atau dimasukin ke kantong celana sekalipun, ini nggak bakalan makan banyak tempat. Oh iya, buat urusan build quality-nya sendiri, ini udah termasuk solid. Material plastik yang dipakai berasa kokoh, terus finishing matte yang dikasih juga cakep banget. Jadi nggak bakalan gampang nempel sidik jari juga pas waktu kalian pegang. Dan selain itu di bagian atas ini masih ada satu logo brandingan dari si Irfannya, satu port USB-C buat chargingnya di bagian belakang, dan ada 3 indikator lampu di bagian depan buat nunjukin status baterai dari si TWS-nya nanti. Oke, kalau buat earbuds-nya sendiri, si Irfan Air Pro 4 ini menggunakan desain earbuds berbentuk tangkai. Yang sepengalaman gue pakai ini udah termasuk nyaman, apalagi dengan cadangan ear tips yang dikasih juga lumayan banyak, ngebuat kalian bisa tentuin ukuran ear tips yang cocok sama kuping kalian nanti. Dan buat isolasi suara yang dihasilin pun ini juga udah termasuk kedap, suara-suara noise yang ada di sekitar bisa keredam dengan baik. Ditambah lagi dengan penggunaan ear tips yang tepat, ngebuat TWS yang satu ini gak bakalan gampang jatuh juga pas waktu lagi kalian pakai. Oh iya, buat detailnya sendiri, si earbuds-nya ini hampir mirip-mirip kayak seri Irfan R2 yang pernah gue bahas, dimana buat earbuds-nya ini menggunakan 2 tone warna yang berbeda. Dan di bagian tengah sini juga masih ada touch control yang secara fungsi ini bisa kalian rubah-rubah lewat aplikasinya nanti. Oke, kalau buat urusan fitur-fiturnya, si Irfan Air Pro 4 ini jadi TWS dengan fitur paling komplit yang pernah gue coba. Mulai dari penggunaan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu QCC 3091, udah disertain teknologi Snapdragon Sound dan sertifikasi high-res audio, di mana kualitas suara yang dikasih ini emang udah bagus banget. Terus buat kodeknya sendiri juga udah mendukung LDAC dan aptX lossless, yang biasanya 2 kodek ini cuma bisa kalian temuin di TWS-TWS mahal, tapi Irfan bisa kasih ke kalian dengan harga TWS yang relatif terjangkau. Selain itu, buat drivernya sendiri menggunakan dynamic driver berukuran 10 mm yang secara angka ini udah tergolong besar buat sebuah TWS. Terus buat fitur ANC-nya, gue akuin ini ANC terbaik yang pernah gue coba. Karena sepengalaman gue pakai, ANC-nya ini gak bikin kuping gue sakit dan udah bagus banget buat ngeredam suara-suara bising yang ada di sekitar gue. Nah, buat fitur lainnya, TWS ini udah support sama multiple connection juga. Terus ada yang namanya fitur Auracast, jadi kalian bisa sharing audio dengan perangkat lain yang support sama Auracast juga. Dan gak ketinggalan, TWS ini juga udah dibekalin 6 mikrofon dengan fitur ENC, ngebuat suara yang ditangkap jadi lebih jernih dan bakalan lebih jelas lagi kalau kalian pakai buat teleponan nanti. Oh iya, buat baterainya sendiri ini juga udah tergolong badak, bisa sampai di 52 jam, udah support fast charging, dan menariknya lagi TWS ini udah dilengkapin sama fitur wireless charger juga.
Buat koneksinya sendiri, si Earphone Air Pro 4 ini menggunakan Bluetooth versi 5.4 yang lebih cepat dan juga stabil. Udah dibekalin sama rating IPX5 yang artinya TWS ini bakalan aman-aman aja kalau kena cipratan air atau air keringat sekalipun. Oke, kalau buat sound quality-nya sendiri, menurut gua karakter suaranya ini lebih ke arah balance. Frekuensi low, mid, dan high-nya juga nggak ada yang lebih dominan. Jadi buat kalian yang seneng ngedengerin banyak genre musik, gua rasa karakter suaranya ini bakalan cocok banget buat kalian coba. Nah, buat frekuensi low atau bassnya, di sini juga punya porsi yang tergolong pas, masih berasa nendang dan nggak yang berlebihan. Impact yang dikasih juga masih berasa deep. Jadi buat kalian pakai ngedengerin lagu-lagu yang bergenre IDM, ini masih termasuk oke. Selain itu buat di bagian mid atau vokalnya juga kedengeran jelas, posisinya nggak yang mundur ke belakang, sedangkan buat di bagian high atau treble-nya ini juga tergolong jernih, detail yang dikasih juga oke banget. Jadi buat genre musik yang butuh detail di frekuensi tinggi, contohnya kayak rock, metal, ini udah bisa terdeliver dengan cukup baik. Nah, tapi kalau seandainya kalian gak begitu cocok sama suara default yang udah dikasih tadi, kalian juga masih bisa custom EQ-nya lewat aplikasinya Earphone Audio. Karena selain bisa custom EQ yang kalian suka, di sini mereka udah sediain banyak preset EQ juga yang tinggal kalian pilih aja dan sesuaiin sama selera kalian masing-masing. Dan lewat aplikasinya ini, kalian juga bisa atur semua settingan dari si TWS-nya tadi, kayak atur level dari fitur ANC dan INC-nya, nyalain fitur gaming mode-nya, ubah settingan dari kodek audio yang mau kalian pakai, bahkan kalian juga bisa atur fungsi touch control yang ada di earbuds-nya tadi lewat aplikasi ini juga. Nah, kalau buat urusan delay-nya sendiri, menurut gua ini udah aman banget. Buat kalian pakai nonton video di YouTube atau film di Netflix, ini nggak berasa delay sama sekali. Bahkan buat urusan main game pun, menurut gua ini udah lumayan aman. Dengan catatan fitur gaming mode-nya tadi udah dalam posisi on. Oke, cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Ya, jadi buat kualitas suara dari mikrofon Earphone Air Pro 4 tadi, kurang lebih hasil suaranya kayak gini. Dan gue juga udah sempet cek beberapa sampel previewnya juga. Buat kualitas suaranya ini menurut gue udah bagus banget. Jadi kalau seandainya kalian pakai buat teleponan, Zoom meeting, atau kebutuhan lainnya, gue rasa ini udah proper dan bisa banget buat kalian andelin. Nah, buat proses rekamnya, di sini gue cuma pakai voice recorder bawaan dari HP aja, tanpa gue edit sama sekali, supaya kalian juga bisa tahu atau punya gambaran yang lebih jelas lagi, gimana kualitas suara dari si Earphone Air Pro 4-nya tadi. Oke, cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Dan ya, kalau kalian punya tanggapan lain soal kualitas suaranya ini, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, buat harganya sendiri, si Earphone Air Pro 4 ini dibanderol cuma sejutaan lebih sedikit aja, yang menurut gua harga segini emang udah termasuk affordable, apalagi dengan spek dan fitur yang ditawarin tadi, ini jadi TWS 1 jutaan paling komplit yang pernah gua coba. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari-cari TWS di range harga 1 jutaan, terus punya fitur melimpah dan suaranya juga enak buat semua kebutuhan, gua rasa si Earphone Air Pro 4-nya tadi bisa jadi salah satu opsi terbaik yang wajib buat kalian coba. Well, mungkin segitu aja video singkat gua buat si Earphone Air Pro 4-nya tadi.
Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.